Eka. Waalaikumsalam, Bu Karo. Bu Eka, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Karo. Bu Karo Nggih. juga sehat. Kayak gitu. Alhamdulillah sehat, Bu Karo. Nggih, alhamdulillah baik juga Bu Eka saya. Bu Eka bagaimana nih? Dengar-dengar ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Masalah apa ya, Bu? Iya ini Bu Karo, saya sedikit Itu ada masalah dan ingin bicara sama Mbak Karo. Ini permasalahannya pada kegiatan pembelajaran di kelas, Mbak Karo. Oh, begitu. Lalu apa yang ingin Bu Eka dapatkan dari pembicaraan kita sekarang ini, Bu? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi, Mbak, solusi tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang, Mbak Karo. Baiklah, jika Bu Eka berkenan, coba ceritakan dong situasi yang sekarang terjadi pada Bu Eka itu seperti apa? Ini Mbak Karo, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid yang ada di kelas saya itu kok kurang antusias dalam menerima pembelajaran ya. Saya nggak tahu apa mereka kok tampak pasif gitu loh, Mbak, tidak bersemangat. Selain itu saya juga kadang memberikan tugas, sebagian besar murid saya tidak menyelesaikannya gitu loh. Bingung saya, Mbak. Oh, begitu. Menurut Bu Eka sendiri, hal apa saja yang mempengaruhi murid-murid Bu Eka kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya kalau saya ingat kembali itu ya, Mbak, hal yang paling menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, mungkin apa ya, Mbak ya, terlalu monoton mungkin, saya terlalu apa ya, terlalu dominan gitu, Mbak, bercerita di depan kelas, terus tidak memberi kesempatan kepada murid, sehingga mungkin mereka jadi tidak aktif dan tidak mau berpendapat gitu loh, Mbak. Oh, begitu. Sekarang Bu Eka sudah tahu ya mengapa murid Bu Eka itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Lalu situasi Bu Eka yang inginkan itu seperti apa nih, Bu? Gini, Mbak, kalau ini idealnya yang saya inginkan loh ya, Mbak, saya menginginkan murid-murid itu lebih antusias, terus dalam pembelajaran itu mereka aktif gitu loh, Mbak, tidak hanya mendengarkan saya berbicara gitu, Mbak. Baik Bu, menurut Bu Eka, kira-kira apa yang bisa membuat harapan Bu Eka itu bisa terwujud gitu? Ya. Kalau menurut saya yang harus saya coba ini ya, Mbak, harus saya coba lakukan mungkin ini kegiatan pembelajaran yang membuat mereka asik mungkin ya, Mbak ya, terus tidak menonton apa ya, Mbak ya, sehingga mungkin tidak membosankan seperti itu mungkin, Mbak. Wah, saya sependapat dengan Bu Eka. Lalu menurut pendapat Bu Eka, apa saja yang bisa membuat murid Bu Eka itu merasa asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran, Bu? Kalau menurut saya, kalau pembelajaran yang membuat mereka asik sih, misalnya ini ya, Mbak, saya membuat ice breaking, saya memang nggak bisa membuat ice breaking yang mungkin membuat mereka asik. Terus games mungkin ya, Mbak, saya juga kurang itu dalam membuat games yang menarik lah, games pembelajaran yang menarik. Itu mungkin ya, mungkin yang beberapa yang menurut saya bisa membuat mereka asik, Mbak. Ide bagus itu Bu Eka. Lalu Bu Eka, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Eka sendiri, apakah penyebabnya sih sehingga mereka itu tidak bisa menyelesaikannya dengan baik? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan apa terlalu banyak ya, Mbak ya, sehingga mereka tidak mau mengerjakan, bahkan tidak mengerjakan itu loh ya, Mbak, terlalu banyak itu mungkin, Mbak.
Nah, situasi yang Bu Eka inginkan kaitannya dengan tugas ini seperti apa ya, Bu? Ingin loh Mbak, ingin murid itu mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang saya berikan gitu loh Mbak. Tugas tidak mengerjakan. Itu loh ya harapan saya seperti itu Mbak. Hmm, jika Bu Eka menghendaki hal tersebut, tentunya Bu Eka punya strategi dong, khususnya untuk mewujudkannya. Nah, apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud, Bu Eka? Pertama mungkin gini Mbak, saya memberikan tugas itu jangan terlalu banyak apa ya Mbak, karena tadi saya kan Bisa sudah jadi. sambung dulu Mbak Tarom itu mungkin karena tugas saya terlalu banyak sehingga mungkin mereka apa ya males gitu loh Mbak. Hmm, selain itu, apa lagi, Bu? Selain itu apa ya? Apa mungkin sumbernya juga Mbak, sumber yang saya gunakan juga mungkin tidak beragam apa ya, dan yang tadi yang tidak mengasihkan itu loh mungkin Mbak. Oh iya, kalau boleh tahu, Bu Eka menggunakan sumber belajar apa saja nih, Bu, di kelas? Saya biasanya menggunakan buku itu loh Mbak, buku teks yang ada di perpustakaan itu top. Oke, sumber belajar apa lagi yang Ibu gunakan selain buku teks nih, Bu? Saya ini Oke. yang menggunakan yang video-video dari YouTube itu loh Mbak. Ya Bu, bagus Bu. Nah, betul sekali nih Bu Eka. Saya yakin apabila Bu Eka bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Lalu untuk kaitannya dengan metode pembelajaran, bagaimana Bu Eka? Ya, kalau saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran yang katanya berdiferensiasi itu loh Mbak. Kalau mulai dari sumber belajar yang beragam, penerapan konten dan apa itu ya produk apa ya yang saya tahu itu loh Mbak. Seperti itu. Kepenginnya itu loh Mbak. Bagus sekali Ibu Eka. Kira-kira dalam mewujudkan hal tersebut, tantangan apa saja yang dihadapi Bu Eka? Eh, Kemungkinan besar yang menjadi kendala itu kalau saya menggunakan menggunakan video itu kemungkinan besar itu masalah sinyal Mbak, karena di SD saya itu internetnya kurang stabil. Oke, bagaimana Bu Eka menghadapi atau menyikapi tantangan tersebut, Bu? Saya saya coba itulah pakai paket sendiri mungkin modal gitu loh Mbak, modal paket sendiri mungkin Mbak kalau Nah, Bu Eka kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang Bu lakukan untuk Bu Eka. Ya? yang perlu disiapkan saya ya Mbak ya. Itu yang pertama saya Ya, mencari referensi tentang pembelajaran yang ya. berdiferensiasi, terus menyenangkan mungkin ya Mbak. Terus mungkin saya juga bisa bertanya kepada teman sejawat yang mungkin punya pengalaman sama, dan berikutnya mungkin saya akan minta untuk penambahan internet. Lalu apa lagi sih selain hal yang tadi sudah Ibu sebutkan? Diferensiasi, saya harus memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya, Mbak. Seperti itu ya. Baik, untuk masalah tugas nih Bu, bagaimana cara Bu Eka memberikan tugas kepada murid-murid Ibu? Kalau saya memberikan tugas itu ya tadi jumlahnya terlalu banyak sehingga mungkin mereka ada yang bahkan tidak mengerjakan itu, terkesan dipaksa, sehingga mereka kayak tidak senang gitu Mbak, dengan tugas-tugas saya. Ke depan Bagus sekali rencana Bu Eka nggih, mudah-mudahan berhasil. Nah, jadi ini apa yang saya akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Bu? saya ingin membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, mengasihkan, menggunakan banyak sumber. Mungkin itu tadi yang Mbak yang kita dapatkan dari ini ya Mbak. Terus mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan apa belajar merdeka belajar gitu loh Mbak. Murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Mbak. Wah, bagus sekali Ibu Eka. Saya sangat mendukung itu.
Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Bu Eka. Lalu siapa yang perlu dimintai dukungan oleh Bu Eka? Bu Eka memerlukan Ya, dukungan ya. dari siapa? Yang perlu saya mendapatkan dukungan itu yang pertama mungkin dari kepala sekolah, terus dari rekan sejawat, Mbak. Baik Bu Eka, percakapan kita cukup sampai di sini ya. Ya, terima kasih Bu Karom sudah mau berbagi dengan saya, dan sepertinya kita bidang-bidang di sini ada manfaatnya. Sama-sama Bu Eka, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum. Oke, makasih Mbak Karom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Karom, apa kabar Mbak Karom, sehat? Waalaikumsalam Bu Eka, alhamdulillah baik Bu. Bu Eka juga sehat kan? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah. Ini Mbak Karom, tadi saya amati itu Mbak Karom kelihatannya itu ya, saya tahu Mbak Karom sedang ada hal apa. Kita bincang-bincang saya. Itu Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Eka ada waktu nggak? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Eka. Boleh. Ada waktu buatnya dengan kalau nggak suka silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eka sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya itu nggak tenang Bu. Kenapa? Saya itu Bu berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya ini bisa menceritakan keluh kesah saya Bu. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Mbak Karom ceritakan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Ibu. Baik. Gini Mbak Karom, kita nanti akan mendapatkan pemetahan ya Mbak Karom. Semoga dengan perbincangan ini mendapatkan pencerahan gitulah ya. Oke. Silakan Mbak Karom ceritakan coba permasalahan Mbak Karom itu apa? Gini Bu Eka ingat nggak beberapa hari atau bulan yang lalu itu Bu pengawas melakukan supervisi di kelas nih. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari beliau Bu. Oh iya saya ingat. Tapi bagaimana sih Bu pengawas itu sampai bisa menegur Mbak Karom? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Terus tidak serius seperti apa Mbak? Kok tidak serius tapi membuatnya dengan kayak gini Bu, Bu pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oh begitu. Tapi proses pembelajarannya sendiri dinilai itu kenapa bisa dikritiki? Apa kurang dalam pengelolaan kelas atau seperti apa Mbak bentuk kritikannya? Jadi sepertinya beliau itu keberatan loh Bu, waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks Bu, tidak memakai buku teks pembelajaran gitu. Iya. Jadi Bu pengawas itu mengkritiki karena Mbak Karom itu kurang memakai buku teks gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Mbak Karom sendiri terhadap? Sejujurnya gini Bu, saya menyampaikan kepada beliau, Bu pengawas nih, bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber belajar Bu, bisa dari buku paket atau buku teks, internet, contohnya video-video atau yang lainnya yang bagi saya itu masih sesuai dengan atau masih mengacu pada kurikulum itu Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, kok beliau agak kurang berkenan gitu Bu. Oh iya. Jadi permasalahannya begitu, okay. Tapi kalau boleh kan ya, saya bertanya selama ini apa saja yang Mbak Karom itu lakukan dalam kegiatan
Seperti yang saya ceritakan tadi nih Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran, interaktif dan menyenangkan gitulah Bu buat anak-anak di kelas begitu Bu. Tapi mengapa Ibu tidak akan buku teks? Menurut saya ya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup loh Bu, sudah cukup memudahkan para murid untuk di sini juga murid termotivasi sejauh ini juga masih mengacu pada kurikulum loh Bu. Ya, sebenarnya itu juga sudah bagus Mbak Karom. Kemudian ini soal outputnya, menurut Ibu bagaimana hasil saat Karom itu mengajar? Sepertinya kita tahu bersama bahwa gini Mbak Karom, ya, sudah jelas? Sudah. Oh gitu. Ini saya tanyakan, kalau mengenai outputnya Mbak, output hasil belajar Pak Karom, itu bagaimana, seperti apa Mbak? Kan karakter dan profil belajar murid itu kan berbeda-beda ya Mbak, beragam. Iya, betul juga ya Bu. Kenapa kok saya tidak berpikir ke sana ya? Dan mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya saya itu menggunakan apa namanya buku paket nih Bu. Nah, kan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga pikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus terang mengapa masalah ini, sehingga akibatnya apa namanya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu nggak merasa nyaman, terus jadi resah, itu selama ini mengapa? Kira-kira apa Mbak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bu Pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Bu. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari gitu loh Bu. Jadi jika saya boleh ini ya Mbak ya menyimpulkan, Mbak Karom itu merasa tidak nyaman karena saat disupervisi, saat disupervisi itu ya Mbak ya, terus tidak dikritik, tidak menggunakan buku teks, terus buku pengawas mengingatkan begitu ya Mbak ya, terus memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung gitu ya, jangan berargumen tapi pengawas jadi merasa tersinggung begitu ya Mbak ya, terus jangan jadi takut nanti pengawas menyampaikannya kepada kepala sekolah begitu ya Mbak ya. Iya Bu, iya kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau enggak ya Bu? Jadi kalau menurut saya ini ya Mbak Karom, untuk masalah ini mungkin Mbak Karom bisa refleksi dan mempersiapkan diri saja dulu. Jika nanti misalnya Mbak Karom dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, ibu kepala sekolah Bapak saya Mbak, oleh kepala sekolah gitulah ya, Ibu Mbak Karom itu sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya pasti dan yang pasti itu beliau nanti akan menyampaikan hal-hal yang positif Mbak, sehingga menambah semangat Mbak Karom dalam mengajar gitu loh Mbak. Ya, mudah-mudahan begitu Ibu. Amin ya, mudah-mudahan seperti itu Mbak. Jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas tadi ya Mbak ya, lalu rencana apa yang akan Mbak Karom lakukan selanjutnya? Ya Bu, saya berniat menemui beliau Bu Pengawas nih Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi begitu Bu. Rencana yang bagus Mbak. Lalu kira-kira apa masih ada yang perlu Mbak Karom lakukan lagi selain ini? Iya Bu, ada Bu. Saya berencana bahwa saya akan menemui Bu Pengawas juga dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian berkat proses belajar, terkait proses belajar, kedepannya saya akan mulai menggunakan buku teks pelajaran Ibu, di samping juga meminta saran kepada Bu Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, begitu Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya, Pak Karom, selanjutnya itu gimana? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar mengajar, dan mengenai sumber belajar yang lainnya saya juga akan gunakan juga. Tetapi saya
tetap saya akan terapkan Ibu tadi sumber belajar yang lain karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut nih. Sudah biasa menggunakan video-video dan lainnya. Sehingga dengan demikian juga akan mengakomodir kebutuhan belajar murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Mbak Karom ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju itu, Mbak. Alhamdulillah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega banget ya, Bu, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Takutnya malah nanti tambah parah dan berlebar gitu, Bu. Oke, alhamdulillah. Saya juga sudah merasa senang dan sangat bersyukur ya Bu. Pada akhirnya Mbak Karom itu sudah merasa lega. Itu utamanya. Terus dari yang sudah Mbak Karom rencanakan tadi, komitmen apa yang Mbak Karom lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ada batasan mungkin, deadline-nya kapan mau dimulai gitu? Iya baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan laksanakan tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bu pengawas, Bu. Oh, iya Mbak Karom, terima kasih. Ini loh Mbak, selanjutnya dukungan yang seperti apa yang Mbak Karom butuhkan kalau akan melaksanakan komitmen ini? Nah, terkait masalah ini saya juga masih kepikiran Bu, saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan sejawat sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Bu. Wah, ini yang luar biasa Mbak Karom, semoga semua yang tadi dapat terselesaikan ya Mbak Karom dan dapat kembali bekerja dengan suasana yang nyaman lagi, senang dan membahagiakan Mbak Karom. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Ibu Eka, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang merasa enakan dan lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Mbak, sama-sama. Terima kasih Bu Eka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.